Yo, what's up guys, welcome back to Best in Notek YouTube channel. And as always, setiap akhir bulan gue bakal share ke kalian gadget of the month. Dan di video kali ini akan sedikit personal karena gue bakal share EDC personal gue yang gue pakai setiap hari ya, everyday carry-nya gue. Plus sekaligus yang personal juga adalah gue mau announce ya, kalau kalian lihat mungkin di videonya itu adalah kolaborasi antara Best in Notek sama channel baru gue yaitu Malvinas. Yes, apa sih itu Malvinas? Malvinas itu ada Malvin and Stuff I Care About. Jadi channel yang mana channel personal baru gua, yang mana nanti isinya ya bakal lebih personal, pastinya lebih raw, lebih fun aja. Karena Best in Notek kan sekarang udah berkembang jadi bisa dibilang kayak media ya, lebih profesional. Gue pengennya ya kerjaan yang ada di Best in Notek ya lebih pro, sedangkan yang di channel Malvinas nanti yang lebih chill aja, nggak harus yang proper lighting segala macem ya. Kita bisa bahas yang lebih personal juga. Mungkin soal tas, mungkin soal kopi, mungkin soal yang lain-lain. Jadi make sure kalian subscribe ke channel Malvinas kalau kalian pengen tahu lebih personal soal gua. So, yes, di video kali ini gadget of the month ya. Seperti biasa akan ada beberapa gadget, tapi di sini sih lumayan banyak ya, karena ini adalah edisinya gua, everyday carry bawaan gua. Yang mana kemarin mungkin kita pernah share di bulan Januari yaitu kolaborasi. Nah, yang kali ini versinya gua sendiri. Ya wis, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, so kita mulai dari tasnya dulu aja ya, karena ini kan dari kemarin sempat ditanyain juga. Ini dari Bellroy yang berkolaborasi sama brand Carryology. Yes, Carryology itu kayak mungkin sebuah forum atau toko juga bisa dibilang ya, buat fokus-fokusnya tuh ke EDC ya, yang mana sebenarnya katanya ownernya itu mirip gitu. Nah, Bellroy Chimera ini sebenarnya rilisnya itu tahun 2023-2024 gitu, jadi udah lumayan lama ya. Dan gue sendiri pakai ini dari akhir 2024, walaupun pas awal 2025 gue sempat share video EDC pakai tas Bellroy yang lain. Sebenarnya tas ini tuh terinspirasi dari tas Bellroy Venture Sling yang mana jadi EDC gue 2 tahun yang lalu. Nah, waktu itu adalah keluhan gue, itu gue suka sama tasnya tapi dia nggak ada kantong belakang. Nah, di Bellroy Chimera ini di solve problem tersebut ya. Jadi dia ada kantong belakangnya, dan secara desain juga bisa dibilang ini tuh mirip banget sama si Bellroy Venture Sling. Dan karena ini adalah limited edition, waktu dirilis di tahun 2023-2024 itu tuh cepet banget sold out, yang mana akhirnya bikin harga tas ini tuh digoreng abis-abisan. Nah, kebetulan gua itu pas 2024 dihadiahin sama istri tercinta ya, karena gua pengen banget sama tasnya, tapi gua ngerasa waktu itu karena harganya digoreng itu jadi nggak worth it. Ya cuma istri gua pinter nyimpen duit lah, jadi dia ada duit budget buat beli itu. Walaupun gua jujur ngerasa nggak worth it, tapi kalau kita lihat-lihat sebenarnya ya secara material ini memang premium banget ya. Dia menggunakan namanya bahannya tuh Baida Ripstop Nylon, yang mana itu adalah buatan Bellroy. Si nylonnya ini yang mana warna hitamnya ini kayak dia itu lebih kayak kaku gitu ya bahannya ya. Beda sedikit sama yang ada di Venture Sling, walaupun kayaknya Venture Sling itu ada beberapa macam bahan ya, tiap warna ada yang agak beda. Sama bagian depannya ini kalau kalian lihat dia pakai bahan kulit ya, yang mana ini juga kulit yang super premium dari brand Eco namanya Eco Composite FSDX Bonded Ripstop Leather. Jadi ini leather asli, kulit asli ya, terus ada kayak motif garis-garisnya. Cuma yang gue kurang suka sebenarnya finishingnya sih. Ini kurang premium aja gitu berasanya, kayak agak kelebihan mungkin ya. Jadi sisanya kayak ngelingker kayak gitu. Tapi overall sih gue ngerasa ya secara fungsi ini tas ultimate banget ya, ultimate EDC bag, karena secara kapasitas, secara kantong-kantongan, secara desain, material, semuanya emang gitu, kayak mantep banget. Walau memang ya harganya tadi ya, yang mana sekarang itu kalau kita cek di pasaran itu banyak yang jual versi kayak reject kali ya, bukan KW, reject. Mungkin pabriknya sama, cuma karena nggak sesuai standar kualitasnya dia dijual jadi lebih, ya bisa dibilang make sense lah, lebih masuk akal harganya di 1,6-1,7 jutaan gue cek. Nah, ini kemarin kalau gue ya harganya pernah gue share, gue nggak mau share lagi karena menurut gue agak bikin sakit hati, cuma karena hadiah ya. Sheshe, istriku tercinta. Oke, satu lagi yang membedakan tas ini dibandingin sama Venture Sling adalah di bagian strap. Dimana nih strapnya gua ganti ya, pakai strap dari tas lain.
ya, karena di Bellroy yang Ventures Link itu dia nggak bisa ganti strap. Nah, kalau ini kita bisa ganti strap karena modelannya cuma kayak pegangan gini doang ya. Ini strap dari tas apa ya? Gue lupa sih, udah lama gue pakai ini karena strap bawaan dia itu agak kelihatan too much gitu ya. Dia ada kayak paddingnya gede, terus strapnya ada fit locknya segala. Jadi menurut gue agak too much, makanya gue ganti yang lebih simple aja. Karena kan kalau di Indonesia mungkin kita cuma pakai kaos gitu ya rata-rata kalau buat sehari-hari ya. Kalau di luar negeri tuh mungkin kalau yang pakai outer, pakai luaran, pakai jaket kan cocok bawa tas kayak gitu. Sama dia juga ada semacam kayak badge-nya, ini gue copot ya, nanti gue bawa tasnya karena ini yang asli ya. Kalau yang KW nggak tahu tuh ada nggak sih badge Chimera-nya. Kalau kalian pengen baca lebih detail soal tas ini, dia ada satu full tulisan ya tentang si Bellroy Chimera dari Carryology, jadi baca aja detail-detail material segala macamnya di sana. Karena tas ini gede, sebenarnya buat gue sehari-hari itu gue bisa masukin berbagai jenis tergantung occasion. Misalnya kalau gue lagi sering konten, biasa gue masukin ini ya, si Pocket 3, DJI Pocket 3. Jadi ini juga oke banget diselipin ke dalam pas. Dan sekarang memang udah ada yang Pocket 4, tapi menurut gue Pocket 3 juga masih oke banget. Gue tuh penasaran nungguin yang dua lensa ya, katanya ada Pocket 4 Pro atau yang Insta360. So stay tune, nanti kita juga akan bahas. Ini udah berapa tahun bareng gue, dari day one si Pocket 3 keluar gue langsung beli ya, dan sampai sekarang masih awet walaupun ada penyakit-penyakitnya dikit ya. Kedua adalah gue kadang masukin buat game konsol ya. Ini ada Retroid Pocket Flip 2. Cuma gue sendiri kemarin-kemarin tuh lagi sering make si PS Vita. Ya, PS Vita nanti gue kasih kalian lihat gambarnya aja karena gue lagi suka main kayak semacam PES tapi yang di mod-mod kayak gitu. Nah, sekarang di Android gue lagi cobain ini nih. Download si game native sama game hub ya buat mainin game-game Steam, game-game PC. Udah bisa main di sini. Cuma Retroid Pocket Flip sendiri pakai chipsetnya kurang kuat, jadi ya nanti kita lihat lah. Sudah ada yang baru-baru, bakal kita mungkin bahas juga. Nah, terakhir gue tuh lagi suka main paddle sekarang ya, baru terpaddle. Nah, kadang gue kalau paddle gue bawa kipas angin. Ya, kipas angin buat ngademin karena kan pasti keringetan, panas banget. Gue beli yang kipas angin jepit yang dari Gojodok 100 ribuan. Itu juga sering gue pakai, gue masukin ke dalam tas ini. Nah, kalau selain occasion tersebut ya, yang gue bawa isinya apa aja? Yuk kita buka. Ya, untuk kompartemen utama ya, kalian bisa lihat yang gue bawa adalah HP. Yes, ini dia HP yang gue pakai jadi daily driver gue sekarang. Ada iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange ya, dan juga ada Samsung Galaxy Z Fold 7 ya. Jadi menurut gue ini dua HP yang saling melengkapi ya. HP flagship, top of the top. Memang agak too much kalau ngomongin harga, cuma balik lagi kalau gue ditanyain, jawaban gue masih sama. Kalau kalian mau Android ya Android ini yang terbaik ya, HP lipet ya. Kalau iPhone sebenarnya nggak harus iPhone terbaru, cuma karena gue konten semua di iPhone, ya kameranya menurut gue dapat benefit kalau gue pakai yang paling baru. Nah, untuk casingnya sendiri, ini gue pakai casing dari Pitaka, ya. Ini yang Year of Horse Edition, ya. Ini yang kuda-kuda gambarnya karena kemarin pas Chinese New Year ya, memperingati itu. Ini case-nya slim banget, udah ada kamera kontrolnya juga dan akurat juga nih, enak nih buat dipakai ya. Terus cara slimness-nya juga solid banget, jadi enak buat dipegang, nggak berasa bobotnya itu terlalu berat kalau dibandingin case-case yang lainnya. Sedangkan kalau Samsung Galaxy Z Fold gue ini pakai case 100 ribuan saja. Karena emang ya case-nya ada MagSafe yang gue utamain sama yang matte kayak gini biar enak dipegang sama tangan. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita pikirin bakalan di tahun 2026 ini tuh pas iPhone ngeluarin iPhone lipet. Gue ngerasa gue bakal ganti iPhone ini pakai iPhone lipet aja, sedangkan HP yang kedua Androidnya gue akan ganti yang HP kamera ya, kayak misalnya Vivo X300 Ultra, ada Oppo juga ada yang Ultra gitu, pokoknya HP-HP yang kamera lah, kayak Xiaomi juga. Karena gue ngerasa sekarang dengan gue bawa dua HP ini aja tuh kebutuhan gue udah komplit ya. Gue foto-foto pakai iPhone, untuk entertainment, multimedia, kerja gue pakai Android ya, karena bisa dibuka layarnya jadi tampilan juga lebih gede, lebih enak, lebih luas. Secara kebutuhan sekarang kayak gini, walaupun ya secara hasil foto gue ngerasa kadang jadi kurang maksimal gitu, karena kualitas kamera dari keduanya ya kayak ya gitulah. Kalian semua yang ngikutin mungkin pada tahu ya, kualitas kamera Android yang ultra itu tuh wah banget. Cuma kalau gue buat bawa 3 HP tuh kadang ya gue bawa kadang-kadang kalau gue review. Cuma kalau buat sehari-hari gue ini daily driver gue yang ada SIM card di kedua HP ini. Lanjut adalah dompet. Yes, jadi ini dia
dompet minimalis gua ya, yang mana sekarang paling favorit dari MOV, namanya adalah MOV Snapfield. Ya, jadi ini adalah dompet dengan MagSafe ya. Jadi kalian bisa tempel-tempel ya. Misalnya kalau kalian mau bawa HP doang ya, ini bisa langsung ditempel. Sekaligus ini juga bisa jadi stand. Tuh, kalau kalian buka dia jadi stand. Walaupun gue juga ada bawa stand MagSafe ya, buat yang satu lagi nanti gue share juga ke kalian. Ini adalah bisa dibilang baru juga. Kemarin tuh gue sempat coba beberapa dompet yang MagSafe juga. Terakhir tuh dari Spigen, ya itu cukup bulky. Nah kalau ini bener-bener slim ya. Dan desainnya tuh cakep, khas banget gitu ya, yaitu metode origami. Jadi aslinya posisinya tuh kayak kebuka begini. Jadi kalau kita buka, kalian bisa lihat, nah isinya adalah kartu-kartu doang. Sebenarnya kalian juga bisa selipin duit cash ya, sama koin. Tapi cashnya itu mesti kayak dilipat-lipat gitu, terus diselipin di depannya. Bahkan kalian juga bisa selipin kunci. Ya kalau kunci kayak 1 biji itu masih bisa. Atau tadi alternatifnya ya, mending selipin cash aja. Totalnya kalau diklaim dia bisa sampai 8 kartu. Cuma kalau gua pakai sampai kayak 7 kartu aja udah lumayan padat gitu ya. Terutama kalau kalian mau pakai tadi kunci ataupun koin. Nah, dia juga ada slot tadi ya buat SIM ejector sama SIM card. Cuma menurut gua saat ini kayaknya udah kurang relevan, terutama di masa-masa sekarang udah pada pakai eSIM. Nah, cara pakainya gimana? Kalau kalian mau keluarin kartunya, dia tuh ada semacam kayak pegangan ini ya. Kita tinggal angkat aja nih. Nah, dia keluar depan dan belakangnya. Jadi kalau kalian taruh kartu-kartu di belakang itu bisa keluar juga, dan bisa keluarnya tuh lumayan rapi gitu, kayak ada beberapa itu ya kayak naikan gitu. Jadi kita bisa lihat kartu-kartunya. Kalau yang di depan sendiri ini gue cuma taruh 2 karena memang dia nggak bisa kayak naikin semua. Nah ada yang nanya soal kartu Apple gua ini. Jadi ini tuh adalah kartu flash ya, kartu e-money ya sebenarnya ya. Dan kalau kalian nanya belinya di mana, banyak desainnya. Yang bikin desain ini ada di e-commerce, jadi dicek aja, atau nanti kalau gua ada gua juga taruh di bawah. Nah ini sendiri gua pakai, gua taruh di dompet karena kadang-kadang kalau misalnya travel mesti ke airport naik taksi gitu-gitu masih butuh flash atau e-money tadi. Ini tuh kalau diangkat tuh ada slot buat koinnya nih. Jadi slot koinnya masukin ke dalam sini. Ya jadi gue sendiri nggak terlalu pakai sih, kalau koin biasa gue taruh di luar aja. Dan ya overall secara fitur oke banget nih, bisa nempel ke belakangnya. Jadi kalau kalian mau buka ya simple banget, aksesnya bener-bener dipikirin sama mereka. Dan ya highly recommend kalau kalian pengen yang minimalis dompetnya ya, dan ada fitur MagSafe, bisa jadi stand, bisa buat taruh koin, masih bisa buat taruh cash walaupun nggak bisa banyak ya. Ya ini bisa jadi opsi yang oke banget. Harganya sendiri, ini gue kemarin beli yang pakai stand di sekitar 600 ribuan. Kalau yang tanpa stand, cuma MagSafe doang yang nggak bisa dibuka begini, itu di 500 ribuan. Jadi masuk gue beda dikit, sekalian aja lah. Lanjut, ini dia TWS pilihan gua. Bukan pager ya ini ya. Kelihatannya kayak pager, yang mana kalau kalian lihat ya di balik tulisannya Hello gitu. Dari Apple, ini adalah AirPods Pro 3. Yes, jadi kemarin gue sempat bikin comparison antara AirPods Sony sama Samsung. Dan kalau gue ditanya sehari-hari yang gue bawa adalah yes, ini sih AirPods Pro 3. Dibandingin sama AirPods Pro 2 memang lumayan banyak ya improvementnya, noise cancellingnya lebih rapet ya, comfortnya juga lebih nyaman, sama dari segi suara juga menurut gue lebih oke sedikit, tapi nggak signifikan yang kayak gimana banget. Cuma ada kekurangannya juga kalau dibandingkan sama AirPods Pro 2. Pertama adalah di bagian baterai. Gue ngerasa buat penggunaan gue sehari-hari yang standar ya, gue ngerasa ini baterainya lebih cepet habis. Kalau kita cek secara specs, memang secara baterai total itu AirPods Pro 2 lebih banyak dibandingkan sama AirPods Pro 3. Tapi kalau kita cek per earbuds, AirPods Pro 3 itu ada improvement ya, sampai up to 8 jam pemakaian. Gue sendiri sempet tes waktu gue flight ke US kemarin ya, itu 14 jam flightnya. Memang bisa dibilang 8 jam itu nyampe ya. Jadi klaimnya memang sesuai, dibandingin kalau AirPods Pro 2 itu cuma 6 jam. Tapi mungkin karena baterai per earbudsnya lebih gede, nyerep sih baterai case-nya juga lebih cepat. Nah untuk case-nya sendiri, ini kalau kalian lihat gue pakai dari brand Elago ya, ini kemarin ketemu di Jepang. Nah ternyata di Indonesia juga ada jual ya, lucu-lucu case-nya ya, ada yang bentuk pager, ada yang bentuk kayak kaset player, itu harganya sekitar 400 ribuan. Nah kalau ini aslinya sebenarnya dia ada kayak semacam jepitan gitu, buat dijepit di pinggang, cuma gue punya hilang, jatuh, nggak tahu kemana, jadi gue pasang kayak semacam karabiner aja. Oke, kita balik lagi ke tasnya. Kalau kita cek di kompartemennya ini ya, dia itu ada beberapa kompartemen samping ya. Jadi kita bisa selipin kalau kalian mau selipin kayak tadi ya AirPods, atau selipin duit, atau ya yang lain-lain itu bisa. Kantongnya ada di kiri dan kanan ya. Sama satu lagi adalah di bagian atasnya ini, dimana dia tuh ada slot buat kacamata. Cuma gue sendiri sekarang nggak bawa ya.
Jadi gue biarin kosong aja, tapi buat travel ini makanya bakalan cocok banget. Oke. Oh ya, satu lagi dia ada kantong di belakang sini ya, dimana ini kalau kita buka ada logo Chimera-nya juga ya. Jadi itu yang membedakan. Sama Venture Sling itu dia tuh kantongnya dibagi dua. Kalau ini dia kantongnya cuma satu ini aja. Di sampingnya ini ada kantong pena. Di mana? Oh, pena gue hilang. Pena gue ada pena. Biasa gue bawa, cuma ini nggak ada. Nggak tahu di mana. Oke, jadi itu untuk kantong utama. Sekarang kita buka kantong depannya. Nah, ini dia kantong depannya, juga isinya aksesoris yang lumayan rame. Kita mulai dari kantong sebelah kiri, gue ada token buat bank. Terus ada ini dia, aksesoris. Yang pertama ada ini dia sebuah gadget AI yang gue bawa sehari-hari setiap hari, yaitu dari Plaud, namanya adalah Plaud Note Pro. Yes, jadi perbedaannya, gue pernah share dulu Plaud Note ya yang biasa, ini yang versi Pro-nya, bedanya adalah cuma bagian layar aja, dimana dia ada layar untuk nunjukin baterainya. Ya sebelumnya itu gue pakai yang Plaud Note biasa, itu suka kelupaan ya, karena nggak ada petunjuk baterainya, tiba-tiba habis baterainya pas mau dipakai. Nah kalau ini gue bisa cek baterainya, yang mana sekarang juga udah mau habis. Secara fitur kurang lebih sama ya, dia itu ngerekam, terus bisa ngerangkum ya meeting-meeting kita, teleponan kita, dapat durasi 300 menit recording kalau kalian punya hardware-nya. Tapi kalau kalian nggak punya hardware-nya, kalian itu juga bisa sebenarnya pakai aplikasinya untuk kayak ngerangkum voice recorder, voice note kayak gitu. Tapi kalian mesti beli kuotanya, kalau nggak salah beli menitnya itu tadi ya. Kalau kalian beli ini dapat 300 menit per device kayak gitu. Nah ini sendiri gue pakai banyak banget buat meeting kantor, buat teleponan, dan so far secara aplikasi menurut gue ini oke banget ya. Dan gue sendiri karena langganan juga di AI kayak ChatGPT atau Gemini, itu mereka nggak bisa tuh kalau ngerangkum voice note yang durasinya kayak kita kalau meeting kan bisa 1 jam lebih, itu dia nggak bisa. Kalau pakai ini bisa ya. Jadi itu salah satu kelebihan utama kenapa gue masih pakai si Plaud ini sampai saat ini, bahkan gue upgrade ini bisa dibilang pakai si Plaud Note Pro ya. Dapat case-nya juga, dan case-nya itu juga compatible MagSafe ya. Jadi kalau kalian mau sambil meeting ya, sambil ditaruh aja di sini ya, di belakang HP-nya gitu kan, terus tinggal ditaruh aja kayak gini biar nggak kelihatan kalau kita lagi record suara meetingnya gitu-gitu. Atau ya bisa kalian taruh aja di meja gitu, karena mic-nya juga banyak banget beamforming, jadi jelas banget untuk kita ngedengerin suara rekamannya gitu. Nah kalau kita ngerekam, kita tinggal tahan aja nih, tuh dia ada gambar kayak waveformnya gitu, dan nanti kalau kita udah, kita tahan lagi, dia akan nge-save, dan kalau kita konekin ke HP kita, dia akan langsung transfer recordingnya. Oke sip, lanjut yang kedua. Yes, ini dia ya. Ini sebenarnya barang yang baru gue beli bulan ini, tapi sebenarnya udah gue incer cukup lama. Ini dapat informasi dari Bung Fahmi, Droid Lime. Ini adalah sebuah MagSafe tripod ya, tapi mini banget dari PGYTech. Namanya adalah PGYTech MagFlex. Fungsinya tadi ya MagSafe stand ya, bisa jadi tripod, dan ini juga bisa diputar balik begitu. Jadi kalau kalian mau foto misalnya ke awan ya, itu dia angle-nya lumayan oke ya. Kalau kalian taruh di posisi yang rendah gitu, bisa ngadep ke atas. Terus juga ini tuh salah satu MagSafe stand yang paling ringan yang gua ketemu ya. Jadi gua tuh punya banyak banget MagSafe stand ya, coba gua sempet timbang, dan ini salah satu yang paling ringan, di sekitaran 40 gram ya. Dan secara fitur juga tadi banyak banget. Terus ini juga ada semacam tali elastis ya buat kita pegang, jadi kalau kalian mau pakai sambil pegang HP juga bisa. Dan secara stand juga dia ada karetnya, jadi cukup durable sih gue bilang ya, buat jadi stand HP, walaupun ya agak wobble sedikit, tapi overall menurut gue secara penggunaan banyak fungsinya. Cuma memang harganya juga cukup lumayan, ini sekitar 400 ribuan, dan ada warna lain. Kalau gue sebenarnya dikasih kesempatan berikutnya, gue pengen warna hitam sih, karena kalau pakai warna ini kan agak takut cepat kotor. Ya bisa di-adjust untuk lehernya, jadi HP yang lonjong sekalipun kayak Z Fold 7 tetap muat. Kita lanjut lagi, di dalam ada power bank. Ini kayaknya gue pernah share sih udah ya. Terakhir kalau nggak salah gue cek di tahun 2025 gue tuh pakai Momax. Nah sekarang gue udah ganti ke Anker. Ini power bank Anker MagGo ya, 10.000 mAh, yang mana cukup slim secara device ya. Dan ini juga dia itu bisa sampai 30 watt untuk port USB Type-C-nya. Jadi tuh gue lebih suka pakai kabel sebenarnya. Cuma beberapa kabel pendek yang gue beli itu selalu rusak ujung-ujungnya. Ya by the way ini ya. Jadi dia compatible MagSafe emang
ori ya, proper. Dia itu port USB-C-nya juga deket ya, jadi kalau kalian pakai kabel itu juga kayak beli kabel yang pendek aja. Cuma dari beberapa kabel pendek yang gue beli yang Hagibis tuh semuanya selalu rusak sekarang, jadi gue agak ya galau sih pengen beli kabel lagi. Gue udah spend duit buat kabel lumayan. Jadi ya gue sementara pakai wirelessnya dulu aja, walaupun gue tahu wireless itu guys kalau kalian ngecas ya banyak energi terbuang dari panasnya, ujung-ujungnya nggak efisien lah. Tapi ya so far gue suka kualitas Anker, tidak perlu ditanyakan lagi. Worth it lah buat harganya yang cukup premium juga nih, kalau nggak salah sekitar 1 juta. Ya sekarang sendiri udah banyak powerbank yang udah include kabel ya. Mungkin kalau gue ketemu yang ukuran segini gue akan gantiin si EDC gue pakai yang itu. Nanti kalau kalian ada rekomendasi boleh dong racunin gue di bawah. Powerbank udah, sisanya sih kunci ya. Yes, kunci-kunci. Ada lip balm. Nah ini lip balm juga dari Jepang ya, Mentholatum Medicated Lipstick. Ini oke banget menurut gue ya. Kemarin gue waktu itu ke Jepang, ke Sapporo, itu lagi salju, lagi keringnya luar biasa ya. Jadi bibir diselamatin pakai ini. Terus gue habis dari Jepang itu juga langsung ke waktu itu Samsung kan, jadi sangat-sangat membantu. Ini ada obatnya ya, bukan cuma kayak Nivea. Nivea itu cuma kayak buat ngelembapin. Kalau ini tuh kayak ada kayak semacam obatnya lah gitu. Nggak tahu deh, teman-teman yang ngerti mungkin boleh dibantu ceki-ceki ya, karena kan ini bahasanya bahasa Jepang ya, dapetnya dari Jepang gitu. Ini dari Rohto. Rohto itu dari yang tetes mata gitu kan ya, jadi dia quick relief untuk dry, chop, and crooked lips, buat bibir yang kering segala macam, yang gatel, sakit segala macam. Dan terakhir kunci. Yes, untuk kunci-kuncian sebenarnya masih kayak gini-gini aja ya. Pertama gue pakai si Orbit Key. Ini udah uzur banget ya, kayaknya mungkin gue mesti ganti. Kulitnya juga udah mulai hancur, tapi ini mungkin udah 5 tahun, 6 tahun mungkin ya. Gue punya udah lama banget ya. Terus ada ini center yang waktu itu gue beli, namanya iMini 2 ya, dari Olight. Gue beli saat gue lagi di toilet. Ya agak kebablasan. Senternya emang cukup canggih, jadi sistemnya kayak dibuka gitu ya. Dan so far cuma agak ribetnya adalah ini chargingnya dia pakai USB biasa ya. Jadi kadang mesti siapin masih kalau dia kehabisan, dan bentuknya juga sebenarnya kecil banget. Cuma keterangannya bisa dibilang cukup oke lah gitu. Ting. Dan dia balikinnya untuk matiin ini tinggal dimasukin lagi aja nih. Pop gitu. Ada AirTag. Yes, ini AirTag yang kemarin gue beli di Jepang, AirTag 2. Cuma gue nggak sempet engrave ya. Ini dari Orbit Key juga by the way, si AirTag holdernya. Yang mana cocok nih kalau misalnya kalian ada engraving gitu. Engraving tuh kayak mesti pesan berapa hari sebelum ya. Dan ini juga bisa tinggal dibuka aja nih, si AirTag-nya dikeluarin, terus ininya bisa kayak kalian masukin kunci-kunci lagi. Yang mana ada kunci mobil Honda, karena gua baru aja ada project car untuk channel Best Indocars ya. Banyak sekali channelnya ya, jadi untuk di channel Best Indocars kalau kalian pengen lihat ya, kemarin gua itu iseng-iseng mengenang kembali cinta lama gua nama Honda Jazz, dan gua menemukan satu mobil yang cocok untuk dibangun istilahnya gitu. Jadi ya kita lihat nanti kelanjutannya kayak gimana. Sama ada ini dari Adam Elements, namanya iClips S. Ini adalah sebuah USB thumb drive ya, atau flash disk atau SSD bisa dibilang gitu. Yang mana ini tuh aman banget karena ada fingerprintnya. Ya jadi kalau kalian punya data-data krusial yang penting ya tinggal dipakein si fingerprint ini aja, dan bentuknya juga sangat-sangat compact ya. Diselipin aja di EDC kalian, setiap hari ada sama kalian, jadi data-data penting kalian juga bakalan aman. Belakang ini sebenarnya saat ini kosong. Kadang-kadang kalau gue sehari-hari gue biasa pakai buat isi HP ya, kalau gue ada HP yang lagi review, atau kalau lagi travel pakai buat isi paspor ya, duit-duit yang penting-penting semua ditaruh di sini. Ya, paling itu sih. Oke guys, so itu dia buat everyday carry personal Malvin ya, buat Best Indotech di tahun 2026 ini ya. Jadi ini bener-bener alat personal gua ya. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian ada rekomendasi ya, tadi gue bilang ada racun-racun yang menarik yang pengen kita coba, make sure di komen aja langsung di bawah. Boleh like kalau video ini kalian suka, boleh subscribe ke Best Indotech, subscribe juga ke channel personal gue Malvinas yang baru, yang gue iseng aja bikinnya impromptu. Jadi ya nanti kita bahas, gue pengen bahas beberapa barang-barang edisi personal mungkin di channel itu. Jadi make sure kalian stay tune. Oke? Itu aja. Thank you semua yang udah nonton. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy. I'll see you guys on the next video. Ciao. Berisik banget.
jaketnya ada tadi ya. NASA dong yang penting ya. Artemis 2.